Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aditya Nugrah Pratama dari kelas 11 IPA 7, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Penasaran kan apa saja struktur sel yang akan saya jelaskan? Yuk mari simak videonya. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki tiga hal kesamaan, tak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada dua kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokaryotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tetapi tidak terkandung dalam inti. Sel prokaryotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti. Pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatik kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Kadang-kadang disingkat RE. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Satu, retikulum endoplasma kasar, memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma halus, tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vaskula kecil, di mana aparatus Golgi atau biasa disebut badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang sel dapat gunakan. Badan Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Vakula adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di tanaman ini, sel vakula sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit energi untuk kedua sel hewan ataupun sel tumbuhan. Mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua
kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan mikrofilament seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Mereka memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka. Itu berfungsi sebagai bentuk dukungan dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya struktur unik yang hanya beberapa sel miliki. Beberapa di antaranya pada manusia. Misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika ada batuk. Fitur lainnya yang unik di beberapa sel adalah flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella, sebuah flagelia seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel yang memiliki flagella pada manusia adalah sel sperma. Rangkumannya, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan baik sel tumbuhan atau hewan memiliki mitokondria. Bagaimana teman-teman? Pasti seru kan pembahasan dari video ini? Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.